Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar untuk menulis teks eksposisi. Jadi, hari ini kita sudah tidak lagi membahas tentang pengertian, tentang struktur. Saya anggap itu semuanya sudah lewat. Itu semuanya sudah kalian pahami. Bagi yang belum paham, coba dibuka lagi materi yang kemarin-kemarin. Jadi, hari ini kita akan fokus ke langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama adalah menentukan tema. Pasti semua tulisan seperti ini. Lalu menentukan tujuan tulisan. Terus mengumpulkan bahan, menyusun kerangka, dan mengembangkan kerangka. Dari yang pertama dulu, menentukan tema. Agar tidak terlalu sulit dalam menulis, tema yang akan dipilih itu jangan terlalu luas atau umum. Jadi misalnya eksposisi, misalnya ini ya, eksposisi dengan tema lingkungan hidup misalnya. Nah itu kan terlalu luas. Jadi kamu persempit lagi tema itu menjadi misalnya lingkungan hidup di sekolah, kebiasaan buruk membuang sampah, sampah yang bau di depan rumah, selokan penuh sampah, dan sebagainya. Jadi itu kan juga lingkungan hidup, tapi lebih dipersempit. Jadi kalian nulisnya itu lebih gampang. Lanjut yang kedua ya. Jadi lanjut yang kedua langsung ke menentukan tujuan. Tujuan tulisan itu ditetapkan agar pokok persoalan yang kita tulis itu mudah dipahami pembaca. Jadi misalnya kita akan nulis eksposisi itu dengan tema apa ya? Misalnya selokan penuh sampah. Selokan penuh sampah, diingat-ingat, selokan penuh sampah. Tujuan menulis dapat ditentukan misalnya menjelaskan bahwa selokan penuh sampah ada di mana-mana. Menerangkan bahwa selokan penuh sampah bau sekali. Bisa juga menerangkan bahwa selokan penuh sampah bisa menimbulkan penyakit misalnya. Atau menjelaskan bahwa selokan penuh sampah tidak sedap dilihat. Tapi yang harus kalian garis bawahi adalah dia tetap ada di eksposisi. Jadi menjelaskan saja, menerangkan saja. Tidak untuk mengajak, tidak untuk mempengaruhi pembaca. Sudah cukup untuk menjelaskan saja. Itu yang harus kalian garis bawahi. Jadi jangan sampai tulisan kalian itu kemana-mana. Lalu yang ketiga itu mengumpulkan bahan. Caranya mengumpulkan bahan, misalnya kalian nggak tahu tentang pengetahuan tentang apa yang mau kalian tulis. Nah, kalian itu bisa lihat di koran misalnya. Tapi sekarang koran susah ya. Buku atau internet yang paling gampang. Kalian tinggal googling, cari, pasti ketemu. Jadi bahan yang kalian mau cari itu kalian tulis misalnya selokan di depan rumah. Tadi kan misalnya selokan di depan rumah itu bau, itu banyak sampah misalnya. Nah kalau kalian cari di Google misalnya akibat atau dampak dari membuang sampah di selokan, nah itu sudah bisa kalian tulis. Nanti kalian dapat bahan dari sana. Itu caranya mengumpulkan bahan seperti itu. Lalu menyusun kerangka. Kerangka itu kita buat berdasarkan bahan-bahan yang telah diperoleh. Jadi misalnya tadi itu saya beri contoh selokannya penuh sampah. Jadi kita bisa bisa nulis seperti ini misalnya. Selokan penuh sampah. Banyak di mana-mana. Bau tidak sedap. Bau dan tidak sedap dipandang. Misalnya seperti itu. Terus kamu tulis juga misalnya penyebab selokan penuh sampah itu
apa? Misalnya yang pertama, orang sembarangan membuang sampah, atau tidak pernah ada kerja bakti membersihkan selokan, tidak ada bak sampah di sekitar selokan, terus tidak ada sanksi untuk yang membuang sampah sembarangan ke selokan, terus tidak ada pelang kayak apa ya, pelang, tahu pelang kan, yang kotak itu yang ada tulisan dilarang membuang sampah. Nah, itu penting sebenarnya. Jadi kerangka penyebabnya juga kita perlu tulis. Jadi selokan penuh sampah, pertama itu pembukaan kan, selokan penuh sampah di mana-mana, bau dan tidak sedap dipandang. Terus ada penyebabnya, bisa juga kalian tambah akibat selokan penuh sampah. Tadi kan saya bilang bahan itu bisa dari mana-mana. Akibatnya saya bisa ngomong misalnya aroma bau menyengat terutama siang hari, misalnya ya. Terus tidak enak dipandang mata. Bisa juga tempat hidupnya nyamuk, nyamuk yang berpenyakit yang bisa menyebabkan malaria, demam berdarah, timbulnya berbagai penyakit juga. Terus banjir jika hujan datang, itu kan akibat-akibat yang terjadi. Nah, itu kerangkanya seperti itu. Jadi kalian list gitu, kalian daftar apa saja penyebabnya, apa saja akibatnya, apa saja. Setelah itu baru kalian kembangkan menjadi tulisan dari yang awal tadi sampai yang terakhir, barulah diberi judul seperti itu. Kira-kira paham ya? Kira-kira kalian praktek lah. Setelah ini saya beri tugas untuk membuat sebuah teks eksposisi yang simpel saja, tidak usah terlalu rumit. Saya kira cukup pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.